Di dunia ini telah terjadi beberapa kasus invasi hewan yang menyerang permukiman manusia. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan aksi invasi hewan tersebut. Kali ini kita bakalan bahas 8 kasus invasi hewan paling mengerikan. Pada tahun 2021 terjadi invasi tikus yang menyerang salah satu daerah di Australia. Invasi tikus di Australia pada tahun 2021 adalah salah satu serangan hama terbesar dalam sejarah negara tersebut. Invasi tikus ini terjadi terutama di wilayah pedesaan dan pertanian di negara bagian New South Wales dan sebagian Queensland. Kejadian ini bermula pada akhir tahun 2020 dan memuncak pada awal hingga pertengahan tahun 2021. Dampak dari invasi tikus ini sangat mengerikan. Ribuan tikus menghancurkan tanaman di ladang dan gudang, merusak hasil panen seperti gandum dan jagung. Banyak petani mengalami kerugian besar karena tikus memakan biji-bijian baik yang masih di sawah maupun yang sudah disimpan. Di wilayah pedesaan, tikus merambah ke rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Banyak orang melaporkan bahwa tikus tidak hanya menyebabkan kerusakan properti, seperti kabel listrik yang digigit, tetapi juga membawa ancaman kesehatan karena tikus dapat menyebarkan penyakit melalui kotoran dan urin mereka. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ini. Pada akhirnya, invasi tikus mulai mereda ketika sumber makanan mereka mulai habis karena panen sudah diambil dan musim kemarau datang. Namun dampak ekonomi dan sosial dari invasi ini sangat besar, terutama bagi para petani yang kehilangan hasil panen mereka. Jika kalian sudah sangat terganggu dengan kehadiran beberapa nyamuk di rumah, coba kalian lihat kasus invasi nyamuk berikut ini. Pada tahun 2018, serangan wabah nyamuk telah menginvasi sejumlah jalanan di Rusia, salah satunya di kota pelabuhan Taganrog di Laut Azov. Selain menutupi jalan dan kendaraan, nyamuk itu juga meneror dengan mengerumuni warga. Beberapa warga mengaku belum pernah melihat teror nyamuk saat musim panas seperti saat ini. Mereka menduga pergantian cuaca menjadi panas dan lembab itulah yang menjadi sebab para nyamuk meneror beberapa kota di Rusia. Terkait masalah ini, para ahli mengatakan kalau nyamuk ini dikenal sebagai nyamuk Chironomida yang memang memiliki habitat di perairan seperti danau. Nyamuk itu hanya bertahan saat musim panas dengan masa hidup 5 hari. Selain itu, pada tahun 2021 terjadi invasi nyamuk di wilayah lain di Rusia. Dan lihatlah betapa mengerikannya invasi nyamuk yang terjadi di semenanjung Kamchatka, Rusia Timur. Yang membuat invasi nyamuk ini menjadi semakin mengerikan adalah mereka membentuk pusaran yang nampak seperti angin tornado nyamuk. Pada tahun 2023, terjadi invasi jangkrik di Nevada. Hal ini merupakan peristiwa luar biasa sekaligus mengerikan di mana jutaan jangkrik Mormon menyerbu wilayah-wilayah di negara bagian tersebut. Jangkrik Mormon sebenarnya bukan jenis jangkrik sejati, melainkan lebih dekat kekerabatannya dengan belalang. Jangkrik Mormon memiliki siklus populasi yang fluktuatif. Pada tahun-tahun tertentu populasinya bisa meledak secara eksponensial yang menciptakan invasi besar-besaran seperti yang terjadi di Nevada pada 2023. Wabah seperti ini seringkali terjadi di daerah kering dan semi kering di wilayah barat Amerika Serikat. Jangkrik Mormon dikenal sebagai hama yang merusak tanaman. Mereka dapat memakan segala sesuatu mulai dari biji-bijian, rumput, hingga sayuran di ladang pertanian. Di beberapa area di Nevada, para petani mengalami kerugian karena tanaman mereka dirusak oleh gerombolan jangkrik yang memakan segala sesuatu di jalannya. Invasi jangkrik ini tidak hanya berdampak pada pertanian, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat di Nevada. Jutaan jangkrik yang bermigrasi dapat menutupi jalan-jalan, membuatnya licin dan berbahaya bagi pengemudi. Mundur sedikit ke belakang, pada tahun 2019 di Texas juga pernah mengalami serangan invasi dari ribuan jangkrik.
Ribuan jangkrik tersebut berhamburan di jalanan kota dan rumah-rumah warga. Wabah belalang di Madagaskar pada tahun 2013 merupakan krisis agraria yang serius dan sangat mengerikan. Jutaan belalang datang dan menyerbu negara Madagaskar, merusak tanaman, lahan pertanian, dan padang rumput. Wabah ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Madagaskar sampai mempengaruhi sekitar setengah dari wilayah negara tersebut. Wabah belalang di Madagaskar disebabkan oleh beberapa faktor utama yang menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan belalang dalam jumlah besar. Mulai dari perubahan iklim dan cuaca, kurangnya pengendalian hama, hingga perubahan ekosistem. Di Madagaskar, di mana mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan, wabah ini menyebabkan krisis pangan yang besar. Diperkirakan bahwa hingga 60% produksi pangan Madagaskar terancam oleh serangan belalang. Sebenarnya wabah belalang ini berlangsung selama beberapa tahun dengan puncaknya pada tahun 2013. Penyemprotan pestisida dan upaya pengendalian intensif akhirnya berhasil mengurangi populasi belalang secara signifikan pada tahun 2014. Namun dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali sektor pertanian dan ketahanan pangan di Madagaskar. Pada tahun 2021, terjadi fenomena aneh di mana ada banyak sekali laba-laba yang muncul di beberapa wilayah di Australia. Pada saat itu ribuan laba-laba muncul di beberapa daerah di Australia, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Peristiwa ini dikenal sebagai fenomena balon laba-laba dan terjadi akibat kombinasi dari kondisi cuaca ekstrim dan perilaku alami laba-laba. Invasi laba-laba 2021 paling menonjol terjadi di negara bagian Victoria, terutama di sekitar daerah Gippsland. Penyebab utama fenomena ini terjadi dikarenakan terjadi banjir yang membuat para laba-laba ini keluar dan mencari tempat yang aman. Ketika banjir datang, laba-laba memiliki mekanisme pertahanan di mana laba-laba melepaskan benang-benang sutra ke udara yang kemudian tertangkap oleh angin. Ini memungkinkan laba-laba berpindah jauh dengan cepat dan menyebar ke wilayah-wilayah baru. Sutra yang dilepaskan sering kali membentuk jaring besar yang menutupi pohon, semak-semak rumput, dan bahkan bangunan. Masyarakat Australia memberikan reaksi beragam terhadap invasi laba-laba ini. Bagi sebagian orang, fenomena ini menarik karena jarang terjadi dan memberikan pemandangan alam yang menakjubkan. Namun bagi mereka yang takut terhadap laba-laba, kejadian ini menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Selain itu, fenomena munculnya banyak laba-laba juga terjadi di Indonesia. Berada di daerah Kintamani, Bali, muncul banyak sekali laba-laba yang berada di langit-langit wilayah tersebut. Coba kalian perhatikan. Spider Village. Yeah, Spider Village. Where you come from? Australia. Australia. Yeah. There's in your country spider? Yeah, I have the summer, yeah, the golden orb spider. Ini adalah kasus invasi Mayflies atau lalat sungai. Di beberapa tempat di belahan dunia mengalami invasi lalat sungai tersebut. Fenomena ini biasanya terjadi di musim semi atau musim panas ketika Mayflies keluar dari air untuk berkembang biak. Meskipun tidak berbahaya, invasi Mayflies dapat menyebabkan gangguan besar di beberapa daerah. Meski Mayflies tidak menggigit atau menyengat, jumlah mereka yang besar dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kasus invasi besar, Mayflies dapat menutupi jalan, bangunan, dan jembatan, serta menumpuk di permukaan yang berpotensi licin. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan, terutama di jalan raya atau jembatan yang dilalui kendaraan. Setelah Mayflies mati, bangkai mereka seringkali menumpuk dalam jumlah besar, menciptakan bau tidak sedap dan menjadi masalah kebersihan. Beberapa daerah harus membersihkan tumpukan Mayflies yang mati dengan alat-alat berat, terutama setelah invasi besar di dekat perairan.
Pada tahun 2020, warga di RT 3 RW 3 Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, sudah lebih dari 3 tahun ini resah akibat diteror ribuan semut. Semut yang bersarang di pohon dan sejumlah tumpukan barang perabotan serta bambu ini biasanya berdatangan pada saat menjelang malam hari. Sehingga teror semut ini sudah sangat meresahkan warga setempat. Anehnya lagi, jika sarang semut ini disemprot, maka justru akan keluar semakin banyak dan menyerang rumah warga hingga menggigitnya. Namun demikian, ternak piaraan mereka seperti ayam, kambing, atau kucing tak mengalami masalah. Hanya saja, warga pernah melihat ribuan semut tersebut menyerang seekor ular hingga tak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ular tersebut mati. Sementara menurut pihak Desa Pageraji, Banyumas, akibat banyaknya pohon kelapa yang menjadi sarang semut ini membuat para pemetik nira atau penderes tak bisa melakukan aktivitasnya. Serangan semut di malam hari. Inilah serangan semut di malam hari yang begitu indah. Begitu banyak semutnya. Pengen tahu sedulur-sedulur kabeh? Beginilah adanya desa semut-semut. Tulung semut-semut. Nyong sisa desa apa? Dosa apa? Semut-semut. Bisa wujud nanti kayak gini deleng gembok. Aduh. Dulur. Ya, gue kira semut kok ini kayak gini. Ki semut apa udu kiye? Sing tanggung jawab siapa? Jen. Itu tadi 8 kasus invasi hewan paling mengerikan. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.